yang pertanyaan terbaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita bermimpi, terus mencari arti mimpinya, misalnya kayak di Google, terus kita Google? mencari arti mimpinya, misalnya kayak di Google, terus kita mempercayainya, itu termasuk musyrik atau tidak? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Intan mewakili Al-Quran Afutri. Pada saat kita tidur, kita bermimpi. Mimpi itu adalah anugerah dari Allah. Sunnahnya, jika kita bermimpi baik, ya dia, jika kita bermimpi baik, terbangun gitu. Mimpi surga dan kenikmatannya, ya mimpi punya rumah baru, punya motor baru, kebangun, maka kita disuruh membaca Subhanallah wa bihamdihi menghadap Tuhan. Pada saat kita dapat mimpi buruk, misalnya dikejar pocong, masuk ke jurang, sambil kita terkejut. Kadang-kadang pada saat kita dikejar orang, ya, ternyata kita tidak bisa lari. Rupanya kita pakai kain sarung. Agak susah. Begitu kita terbangun dari mimpi buruk, kita disunnahkan untuk meludah ke sebelah kiri. Tapi bukan ludah yang kamu kumpul-kumpulin. Ada si putra lagi mangap, belum kasih di bata tadi. Sekedar saja, maksudnya itu cuma kiasan. Maksudnya apa? Nanti yang ngobrol suruh tegak, ya. Jadi maksudnya meludah itu bukti kita itu bahwa kita itu berlindung kepada Allah dari mimpi-mimpi buruk. Tiba-tiba si Intan tadi ini, ya, begitu dia bermimpi, dia mencari takwil mimpinya ini di Google. Wow. Takwil mimpi dibukanya situ. Keywordnya, kuncinya tadi tabir mimpi paten. Buka, mimpi apa dia misalnya? Mimpi dia jogging pagi-pagi. Tiba-tiba ketemu cewek cantik dari jauh, ya, lagi senam-senam. Ternyata begitu dibukanya Google, ya, siapakah cewek tersebut? Hah? Ternyata di situ dibuat Nenek Fitra. Nah, apakah si Intan tadi wajib percaya
Tidak boleh. Karena takwil mimpi itu tidak sembarangan orang bisa menebak. Kalau kita percaya, apalagi di situ misalnya disuruh Intan disuruh nanti kalau kamu mimpi ini ya siapkan kembang 3 rupa, ya. Kemudian air sumur dari 3 tempat, air laut. Nah, tungkal dulu ya. Satu panggang ayam. Nanti kembangnya sama air sumurnya buang ke belakang rumah. Ayamnya antar ke guru ngaji yang paling dekat. Kalau yang ayamnya boleh percaya, kembangnya jangan. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Tidak boleh kita percaya atau mempercayai Google. Google itu kan mesin baik, ya, mesin pembuat berita atau informasi. Dia kayak perpustakaan, perpustakaan canggih. Semua ada di situ, bisa kita cek. Tetapi percaya atau tidak, patokan kita itu bukan Google, tapi patokan kita adalah syariat. Nabi Yusuf alaihissalam, dia juga bukan dibilang peramal, ya. Itu cuma wasilah, jalan. Karena begitu dia masuk ke dalam sumur, ya, dipikir saudaranya tadi mati. Yusuf kecil tadi. Tiba-tiba Allah mendatangkan saudagar, ngambil air di sumur itu. Begitu ditimba, yang dapat bukan air tapi manusia, itulah Yusuf. Maka dibawalah ke kota Mesir, dijadikan anak angkat. Tiba-tiba Yusuf ini cerdas, gagah, tertarik istri Perdana Menteri Zulaikha tadi, yang bahenol, menok, mentok. Dibawalah Yusuf tadi ini jadi keluarganya. Si Zulaikha tadi pun tertarik. Maka difitnahnya Yusuf, ya. Dibilangnya Yusuf tadi ingin memperkosa dia. Allah berkehendak lain. Kalau diperkosa, itu biasanya baju bagian belakang yang koyak. Ini baju depan, ternyata dikoyaknya sendiri. Krek. Maka Yusuf tadi karena sudah kadung malu Zulaikha tadi dipenjara, dinyatakan bersalah, dihukum berat dalam penjara. Tetapi Mesir pada saat itu raja mimpi raja itu, ya, ada sapi gemuk memakan sapi kurus. Kemudian ada apa lagi itu? Panen. Ada 2 ya, panen itu ya, selama 7 tahun. Maka Yusuf tadi diberikan Allah ilham, artinya ilmu, pemahaman tentang mentakwilkan mimpi. Ya. Maka ditakwilkan sama Yusuf. Ganjarannya apa? Bebas. Maka begitu Yusuf bisa mentakwilkan mimpi raja, benar. Ternyata Mesir pada saat itu sedang dilanda paceklik. Maka Yusuf diangkat jadi menteri keuangan pejabat di Mesir. Sampailah dia di penguasa. Itu takdir Allah. Tidak semua manusia diberikan kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Apalagi Google itu buatan manusia. Ya, tidak boleh kita yakin, apalagi mengimani. Paham ya? Baik. Yang lain? Mewakili kelompok A Al-Quran Putri sudah bebas. Yang lain? Rifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, misalnya kita berpergian keluar kota dengan keluarga nih Om, terus di waktu zuhur
kita tuh mengkodok sholat zuhur dan asar. Tapi pas di waktu asar, pas di waktu zuhur tuh kita mengkodok sholat di waktu zuhur, mengkodoknya. Terus di waktu asar, pas di waktu asar keluarga kita ini berhenti di masjid gitu nah. Itu gimana sholat kita? Baik. Ini pertanyaan si Rivo kaitannya dengan fikih ibadah tentang rukhsah, keringanan dalam Islam. Ini musim liburan, ya. Maka banyak keluarga-keluarga itu yang berpergian keluar kota. Ya, ingat. Satu saat si Rivo ini ingin berangkat ke Bandung. Insya Allah ya, mudah-mudahan terkabul. Karena Pak Hafiz sudah pesan oleh Jadi berangkatlah si Rivo ini naik mobil pribadi. Ya. Ikutlah papanya, kemudian abang ininya, kemudian Lydia, mamanya, papanya. Ada berapa? 7, 6 orang berangkat. Satu mobil berangkat. Dari Jambi, si Rivo berangkatnya itu jam 10 pagi. Jalan. Pada saat zuhur, si Rivo itu sudah berada di Betung. Betung ya? Betul. Maka coba dihitung di kilometer mobil itu. Kalau di kilometer mobil itu sudah menunjukkan angka di atas 90 km, maka agama sudah memberikan keringanan, rukhsah, dispensasi untuk orang yang ada dalam mobil berpergian itu dalam rangka melaksanakan sholat. Maka salah seorang penumpangnya mengatakan, Rivo misalnya, udah belajar persiapan. Papa, mama. Iya sayang. Kita berhenti di masjid itu mah. Kita sholat zuhur, tapi sekaligus kita sholat asar. Bisa apa nak? Bisa. Iya nih anak iya. Hore kata mama. Bukan kata ribut. Maka ngambil wudhu lah mereka. Berwudhu. Tetapi begitu mau masuk zuhur, kalian sudah berniat dulu dalam hati. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesianya misalnya, aku berniat untuk melaksanakan sholat atau mengkodo sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Dan mereka ambil. Maka di situ Rivo boleh melaksanakan sholat zuhur, namanya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Zuhur dengan asar sama-sama 4 rakaat, bukan 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dikumpulkan jadi satu, namanya jamak. Syaratnya 90 km sudah kita lalui. Terus kita kerjakan di zuhur. Di mana? Di zuhur. Ya. Namanya jamak taqdim. Apa namanya? Jamak takdim. Dikumpulkan dan dikerjakan di sholat yang pertama masuk. Oh, tidak cukup sampai di situ. Masih ada rukhsah lagi dari agama. Apa itu? Ternyata boleh dikodok. Ya, boleh diringkas. Dikosor, bukan dikodok. Dikosor. Kosor itu pendek. Maka sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat, ya, tambah asar 4 rakaat. Kalau tidak dikosor, wah kan banyak tuh, jadi 8 rakaat. Maka kita minta diskon sama agama.
minta diskon 50%, boleh. Tambah 20% nanti boleh. Maka kalau kita sudah boleh, maka sholat zuhur tadi jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, gabungkan satu waktu di sholat zuhur, kerjakan di sholat zuhur. Nama sholatnya jamak qasar takdim atau jamak takdim qasar. Udah dikumpulkan, diperpendek, dikerjakan di zuhur. Syaratnya apa? Setelah salam tidak boleh ada zikir dan bacaan-bacaan di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tegak lagi. Sholat sebaiknya berjamaah. Karena satu rombongan. Sudah? Nah, begitu salam 2 rakaat sholat zuhur, begitu tegak niat sholat asar, dikerjakan di waktu zuhur. Gak bisa pakai bahasa Arab tuh, karena waktunya sebentar lagi mau berangkat. Tulis saja dulu pakai bahasa Indonesia. Nanti selama di mobil nggak apa, lumayan kan? Nah, berhenti. Selesai sholat tadi, maka beban Rivo dan keluarga untuk sholat asar nanti itu tidak ada lagi. Jadi begitu jalan, sudah zuhur, sudah sholat kita ya, sudah makan-makan kita makan dulu, makan sudah selesai, istirahat, berangkat lagi. Dari zuhur ke asar itu kira-kira 3 jam. Begitu jam 4 sore, Rivo sudah sampai di Palembang. Ya. Azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rivo tadi tidak lagi harus berhenti di masjid untuk sholat. Kalau cuma berhenti istirahat, boleh. Ya. Tapi jangan di masjid lagi. Nanti fitnah jadinya. Ya. Ini berhenti di masjid, tapi tidak sholat orangnya. Ya. Berhenti di emperan rumah makan, di tempat yang istirahat. Bolehkah mereka sholat lagi? Kalau gitu nggak usah pakai kodo yang tadi. Enggak, maksudnya gimana? Kalau kita dewean gitu, kita udah bilang ke keluarga gitu. Oh, boleh. Nggak masalah. Ya. Nafsi-nafsi maksudnya. Ripo sendiri ya. Ya, Ripo ngerjakannya kayak gitu tadi. Nggak perlu. Jadi Ripo sudah ngerjakan zuhur sama asar tadi. Pada waktu asar mereka berhenti sholat, Allah Akbar. Ripo nggak usah sholat lagi. Kenapa? Sudah dikerjakan tadi. Memakai diskon agama tadi, namanya rukhsah, keringanan. Saya kalau tidak kita pakai, ya. Yang seharusnya tadi, tapi biasanya pun, ya, ini dipakai orang kalau dia itu tidak punya kuasa di situ. Mengerti maksudnya? Tidak punya kuasa tuh gini. Yang supirnya itu bukan kita. Kalau mobil pribadi kan serah-serah kita. Zuhur, berhenti kita ya. Lalu bis berangkat misalnya ke Medan, ya pakai mobil sama anak-anak. Oh, zuhur, berhenti, sholat, Allah Akbar, makan. Nanti asar berhenti lagi, maghrib berhenti lagi. Anggap aja istirahat waktu sholat itu. Yang kadang-kadang butuh kayu ini tadi, istirahat makan dia berhenti, istirahat sholat tak berhenti, itu butuh kayu. Tapi kalau seandainya kamu naik pesawat, kan tidak mungkin. Berarti bentar ya. Sholat, tak bisa. Ya. Naik bus misalnya, ya, naik bus. Bus ini kadang-kadang jahatnya kalau dia supirnya supir non muslim. Tapi kalau dia supir misalnya supir kayak kemarin kalau itu dari Medan tuh naik Anugerah itu Islam. Anugerah itu mobil Aceh. Setiap dia sholat berhenti. Tapi kalau naik mobil rapi, wah ini somonon mali. Dia berhentinya itu pada saat jam makan deh. Nah, itu jahatnya bus yang non muslim. Kenapa rumah makan di lintas itu bisa hidup, bisa buka terus? Karena pelanggannya supir bus itu tadi. Bayangkan dari Jambi pagi, harusnya kan kita makan jam 12, terus udah lapar nih penumpang nih. Dia jalan terus dia sampai nanti jam 2. Kenapa? Dia mau ngejar rumah makan tempat dia tadi kerja sama. Nah, kalau belum dapat rumah makan ini, gak akan berhenti mobil ini, walaupun mogok. Nah, itu jahatnya.
John. Kenapa? Begitu dia masuk ke rumah makan ini, rumah makan lintas tuh di tengah hutan dia. Tidak ada warga di situ, tapi ada rumah makan. Apa tidak kuntilanak sama pocong yang makan? Bus ini masuk, set. Berapa banyak penumpang bus tadi? 60 orang. Lapar perut, dia kan mau tidak mau lah makan. Enak gak cukup, dipanas-panasi lah, mahal pula. Begitu masuk mobil nih, wah senyum yang punya rumah makan tadi. Mulai dia berikas, orang makan lah. Dia dengan rombongan kenek dan kawan-kawannya tadi masuk ke ruangan khusus. Ada tulisannya, supir, drive and friend. Ada ruangannya khusus. Makan dia sepuasnya di situ. Begitu nanti udah makan, dikasih rokok, dikasih air minum. Itu tidak bayar. Dibayar sama penumpang. Makannya mahal. Sekali makan kasih bungkus berapa? 30.000. Di sini 10.000. Di sana 30.000 di lintas tuh. Itu alasnya apa? Sekali makan 30.000 kali 60, 1.800.000. Itu kalau makan tak nambah. Kalau pakai teh manis, pakai susu, pakai ini lagi segala macam. Nah, satu mobil. Nanti di belakangnya sejam lagi masuk lagi mobil. Makanya hidup rumah makan di lintas. Tuh, kita tidak punya kuasa nih. Pada saat dia berhenti itulah kita sholat. Itu pun sebentar, udah kenyang kan? Begitu dia mau masuk ke rumah makan tuh, makan minum. Ya? Berarti kita bukan ngejar makan dulu, ngejar sholat. Pernah Pak Ludi sampai ketinggalan? Ya? Orang makan nih, Pak Ludi sholat. Begitu sholat belum selesai, berangkat. Wah sudah, kita makan belum nih? Alhasil beli jajanan. Itu jam 2 berhenti, nanti malam berhenti jam 9 lagi. Di daerah Pekanbaru. Sampai dia ketemu sama rumah makan tempat dia tuh kerja sama lagi. Itulah bos. Itu kita tidak punya kuasa po. Maka disitulah berlaku hukum rukhsah tadi. Kalau kita bilang, woi baik, dok, berhenti dulu mau sholat. Kau nih. Karena tidak semuanya penumpang muslim dan dia non muslim, pastilah dia tidak mau. Tapi kalau mobil muslim, dulu ALS, Anugrah, ya, apalagi dulu Pelangi, itu kan mobil muslim semua tuh. MPM, mobil Padang itu kan. Itu kalau mereka waktu sholat berhenti, Allah berhenti, lama pula. Karena dikasihnya kita waktu untuk kalau dia perjalanan lintas jauh. Kayak Medan ke Jakarta itu kan 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Karena kalau habis dari Medan ke Bandung 2 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Itu kan pakai mandi kita. Kalau tidak mandi kan agak lengket badan ini. Ya, pakai mandi lagi. Lama dia kalau mobil muslim tadi. Dibiarkannya kita mandi dulu. Ya, dibiarkannya kita sholat dulu, makan dulu. Sudah beres semua? Tengok ya kawan kanan kiri. Takutnya nanti mobil berjalan, yang sini belum naik. Ya, entah lagi buang hajat di kamar mandi. Ketinggalan di Pekanbaru. Tujuan mau ke Jakarta. Tapi kalau pakai mobil dewek, enak. Ayo udah paham mamaku yang sholat kayak gitu po. Maklumlah mama ini tahunnya juhur sholat, asal sholat. Ya sudahlah mama sholat kayak gitu be. Gitu kan? Biar kami dewek sholat yang pakai ini, pakai kodo, pakai jam. Boleh, tidak masalah. Itu ada hak kita. Yang tidak boleh itu Rara pergi jalan-jalan pakai mobil, keliling kota, pergi ke ini Ruakan Bundo, pergi ke Talang Lido, pergi ke Asidiki. Dari Rara itu kilometernya ya 94 kilo ya perjalanan kita hari. Jadi tidak boleh. Yang mutar-mutar itu tidak boleh. Dulu supir Grab perjalanan ke
Kalau tengok kilometer 100 kilo. Boleh nggak kodok? Nggak boleh, karena muter-muter bang, selincah, tengok, kota baru, balik selincah lagi. Sekali tengok kilometer di mobil 110 kilo. Nggak boleh. Yang boleh itu, ini titiknya Jambi. Dia nggak boleh gini-gini, muter-muter gini nggak boleh. 90 km. Nah, itu tidak boleh ya, Bu. Yang boleh itu Jambi titiknya Tembesi. Ini sudah lebih nih. Muara Tembesi. Ini sudah lebih dari 90 kilo. Karena bulian saja sekitar 65. Bulian tuh 65 kilo. Dari Bulian ke Tembesi itu, kenapa ini? Kalau sudah nyoba berangkat rombongan sama kawan-kawan pakai mobil, ya, mobil dari Jambi berangkat sampai di Tembesi, masuk waktu zuhur, ya, mau ke Padang waktu itu, berhenti di masjid, sholat kami zuhur dan asar, ya, orang pun melihat ini pasti musafir. Kita musafir namanya tuh, ya, kita musafir, maka berlaku hukum rukhsah.